Sejak saat itu, Kemuning tidak pernah lagi bertemu ataupun mengetahui kabar tentang sahabat kecilnya itu. Meskipun baru saja sekali bertemu, namun entah mengapa, Kemuning merasa begitu nyaman dengan teman laki-lakinya yang belum diketahui namanya. Saat itu tiba-tiba saja air mata Kemuning mengalir deras, dan dia pun tertidur dengan wajah yang sembab. Keesokan harinya, Kemuning bangun dan membantu neneknya di dapur untuk memasak. Kemuning dan neneknya berbagi banyak cerita sambil bersenda gurau. Kemuning begitu merindukan saat-saat seperti itu, saat dia kecil bersama dengan neneknya. Sementara Lembah dan kakek Kemuning pergi ke ladang. Kemuning, nanti setelah memasak, Kemuning antarkan rantang ini ke ladang ya, untuk kakek dan Lembah, kata nenek Kemuning sambil menyusun rantang di atas meja makan. Sebenarnya Kemuning enggan untuk pergi karena ada Lembah di ladang bersama dengan kakeknya. Namun karena tidak mungkin Kemuning menolak permintaan neneknya, Kemuning pun mengiyakan. Iya nek, simpan saja rantang itu di atas meja. Setelah Kemuning mencuci piring, Kemuning akan membawanya ke ladang, kata Kemuning. Nenek Kemuning tersenyum lalu mendekati Kemuning. Nenek Kemuning kemudian membelai rambut pendek Kemuning sambil berkata, Kemuning, Lembah itu sepertinya laki-laki yang baik dan sopan. Di mana kamu bertemu dengannya? Apakah kamu sudah memperkenalkannya pada ayahmu? Mendengar perkataan neneknya, Kemuning sangat kaget. Bagaimana mungkin nenek bisa mengatakan hal itu padaku? Aku saja tidak tahu laki-laki itu siapa. Dianya saja yang sok kenal padaku, juga kepada kakek dan nenek, kata Kemuning dalam hati. Lamunan Kemuning terhenti ketika neneknya kembali menyentuh bahunya. Kemuning, apa yang kamu pikirkan sayang? Dengan nada sedikit kaget Kemuning berkata, Tidak ada nek. Maaf nek, sebenarnya Kemuning juga baru mengenalnya saat Kemuning berjalan ke sini. Saat itu seseorang ingin berbuat jahat pada Kemuning. Lalu dia datang dan menolongku nek. Sejauh ini Kemuning pun juga tidak tahu siapa sebenarnya laki-laki itu nek. Perkataan Kemuning belum selesai. Neneknya berkata, Benarkah? Dia benar-benar laki-laki yang baik dan sangat pemberani. Dia tidak mengenal Kemuning, tetapi dia mau menolong Kemuning dengan gagah berani. Itu artinya kamu berhutang budi padanya, nak. Sebagai tanda balas budi, Kemuning harus berbuat baik padanya. Kemuning harus tersenyum ketika bertemu dengannya. Kalau Kemuning memasang wajah cemberut dan marah, dia akan pergi dari rumah ini. Lalu bagaimana? Kemuning bahkan tidak menyangka neneknya bisa berkata seperti itu tentang Lembah. Memangnya kenapa, Nek, kalau dia pergi dari rumah ini? Lagi pula, tidak sepantasnya dia tinggal di rumah ini, Nek, karena kita tidak mengenalnya. Bagaimana kalau dia? Perkataan Kemuning belum selesai. Lagi-lagi neneknya berkata, Lagi pula, dia kan laki-laki yang baik. Kalau dia bukan laki-laki yang baik, mana mungkin dia mau mempertaruhkan hidupnya hanya untuk menolongmu, nak. Sepertinya Kemuning kehabisan kata-kata. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Entah mantra apa yang sudah Lembah berikan kepada kakek dan neneknya, sehingga kakek dan neneknya begitu baik padanya. Oh iya, Nek. Sekarang aku akan membawa rantang ini ke ladang, kata Kemuning mengalihkan pembicaraan.
sambil mengambil rantang yang ada di atas meja makan. Neneknya pun tersenyum. "Baiklah sayang, hati-hati ya." Setibanya Kemuning di ladang, Kemuning melihat Lembah dan kakeknya sedang duduk di sebuah pondok kecil tanpa dinding. "Kemuning, sini nak, duduklah," kata kakek Kemuning ketika melihat Kemuning berjalan ke arah mereka. Lembah terlihat biasa saja. "Nak Lembah, ini saatnya kita makan." Lembah tersenyum. "Iya kek." Setelah mencuci tangan di sungai yang begitu bersih dan jernih, Lembah dan kakek Kemuning makan. Lembah terlihat begitu lahap makan. "Makan di desa dan di kota rasanya sangat berbeda ya kek," kata Lembah. Kakek Kemuning tersenyum. "Tentu nak, karena di desa semuanya masih alami dan suasana di desa begitu tenang. Ikan ditangkap sendiri, beras pun panen sendiri, sayur tinggal dipetik saja. Tapi kalau di desa tidak ada makanan yang terbuat dari roti, lalu dimakan dengan daging yang disusun tinggi itu. Kadang kakek kasihan melihat orang yang makan makanan seperti itu, harus membuka mulut mereka lebar-lebar." Perkataan kakeknya belum selesai, Kemuning kemudian berkata, "Kakek, itu namanya hamburger. Cara makannya memang harus seperti itu, kek." Kakek Kemuning dan Lembah kemudian tertawa. Setelah makan, kakek Kemuning kemudian mengajak mereka untuk kembali pulang ke rumah karena hujan akan turun. "Kemuning, sepertinya kakek dan Lembah juga harus pulang, nak, karena langit gelap." Sambil menyusun kembali rantang makanan itu, diam-diam Lembah terus melirik Kemuning. Tetapi Kemuning yang tahu saat itu Lembah sedang melihatnya terlihat biasa saja. Saat dalam perjalanan pulang, kakek Kemuning berada di depan, sementara Kemuning berada di belakang kakeknya, disusul oleh Lembah. Saat Kemuning sedang berjalan dengan sangat hati-hati, tiba-tiba Lembah mendekatinya. Kemuning nampak kaget, lalu Lembah berkata, "Aku minta maaf atas apa yang aku katakan semalam padamu. Sebenarnya aku sedikit kesal, tapi ya sudahlah. Intinya, kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan seseorang jika kita sendiri belum pernah merasakannya." Kemuning kembali teringat dengan teman masa kecilnya. Lalu dia kemudian berkata kepada Lembah, "Lalu kapan kamu akan pergi meninggalkan rumah kakek dan nenekku?" Lagi-lagi Lembah mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. "Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan pernah pergi sebelum aku menemukan kekasihku." Kemuning kemudian melotot pada Lembah. "Lalu apa hubungannya kekasihmu itu dengan diriku? Daripada kamu berdiam diri di sini, lebih baik kamu pergi saja dari rumah kakek dan nenekku, dan carilah kekasihmu itu." Lembah kemudian berkata kepada Kemuning, "Rasanya aku percuma bicara denganmu, tidak ada habisnya." Setelah itu Lembah berjalan melewati Kemuning menyusul kakek Kemuning yang sudah berjalan jauh di depan mereka. Kurang lebih 2 bulan sudah Kemuning di rumah kakek dan neneknya. Lembah pun masih berada di sana bersamanya. Hal itu membuat kakek dan nenek Kemuning semakin akrab dengan Lembah. Tapi berbeda dengan Kemuning yang terus menjaga jarak dengan laki-laki yang sangat aneh itu menurutnya.
Suatu hari ayah Kemuning menelpon. Bisakah kamu pulang ke kota? Saat ini ayah sedang sakit. Ayah sangat membutuhkanmu, nak. Mendengar perkataan ayahnya, Kemuning kaget dan menangis. Tentu ayah, aku akan segera kembali ke kota. Baik-baiklah di sana ayah, aku akan segera pulang. Setelah menutup telepon dari ayahnya, Kemuning kemudian berlari keluar dari kamarnya. Dia mencari kakek dan neneknya untuk memberitahu kabar tentang ayahnya. Kemuning mencari kakek dan neneknya di dapur, namun tidak ada. Dia kemudian pergi ke ruang tamu. Kemuning juga tidak menemukan mereka. Kemana kakek dan nenek pergi? Apa mungkin mereka ke ladang? Batin Kemuning. Kemuning kembali melanjutkan mencari kakek dan neneknya di teras rumah. Namun ketika Kemuning hendak keluar dari pintu, Kemuning melihat Lembah sedang menelpon seseorang dengan sangat serius. Kemuning pun merasa sangat ingin tahu apa yang dibicarakan oleh Lembah. Siapa tahu saja dengan pembicaraan mereka, Kemuning dapat mengetahui siapa Lembah sebenarnya. Dan hal itu benar-benar terjadi. Saat Kemuning secara diam-diam menguping pembicaraan Lembah di telepon dengan seseorang, Kemuning mendengarkan Lembah berkata, "Baik Tuan, dia akan baik-baik saja." Kemuning berkata dalam hati, "Dia, siapa maksud perkataannya dengan kata dia?" Kemuning kembali berusaha untuk mendengarkan perkataan Lembah. "Iya Tuan, saya janji. Hal yang terjadi kemarin tidak akan terjadi lagi Tuan. Saya pastikan dia akan aman." "Tidak Tuan, putri Tuan Kemuning belum tahu sampai sekarang kalau saya adalah suruhan Tuan." "Tenang saja Tuan, dia tidak akan tahu hal ini." "Iya Tuan, semoga Tuan segera membaik. Besok saya akan membawanya kembali ke kota." "Baik Tuan." Setelah pembicaraan itu, Lembah kemudian menutup teleponnya. Saat Lembah menyimpan teleponnya ke dalam saku, tanpa sengaja Lembah menoleh ke arah pintu, dan di sana terlihat Kemuning sedang berdiri dengan menatapnya marah. "Kemuning," kata Lembah. Kemuning berjalan mendekati Lembah tanpa berkata apapun. Saat Kemuning berdiri begitu dekat di hadapan Lembah, Kemuning berkata, "Jadi kamu adalah suruhan ayahku?" Lembah terlihat kaget mendengarkan perkataan Kemuning. Dia tidak menyangka kini Kemuning mengetahui bahwa dia adalah anak buah dari ayahnya. "Apa yang kamu katakan?" kata Lembah. Kemuning kemudian menunjuk dada Lembah. "Aku sudah tahu segalanya. Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan ayahku. Sekarang alasan apa lagi yang akan kamu katakan?"